Sokat terus. Oh. Ini lagunya apa? Macam Maulid. Ya. Tadi katanya macam Maulid. Hah?
Udah apa? Trong cái này có đâu biển sai chứ. Di pot. Allah 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 al-sadatu ala khairi bisa masih aman? Lain udah. Awak biasa mana? Kawari. Tanya aku. Kayak angkat itu. Allah gitu. Siapa yang mau lari?
ومنام
من النور ينعمون وبرك الحامد المحمود وعين الليل التعليم والصلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم هو يا نبي السلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radiyallahu ta'ala al-awliyaillah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita cintai para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, guru-guru kami, wabil khusus al-alim habibana wa murabbi rahina al-habib Muhammad al-Attaus mata Allah bikulli hayatih. Juga yang kami hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di dalam acara yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kumpulnya kita dengan ahlul bait Nabi, dengan orang-orang soleh, menjadi sebab diterimanya kita di sisi Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mendengarkan atau bersama-sama, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, undangan pengajian untuk umum dalam acara walimah lulus daripada pernikahan putri Gunung Bapak Juju almarhum lingkungan Cibubur RT 2 RW 5 Kelurahan Indo Haji pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020. Tausiah insya Allah akan diisi langsung oleh guru kita Habibana Novel Al-Attaus. Waktu dimulai dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Yang kedua, undangan pengajian untuk umum dalam acara peresmian Masjid Musyawarah Bank Malaysia hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Insya Allah tausiah akan diisi oleh Kiai Haji Muhammad Arif Suhartono dari Cirebon. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Langsung saja kepada acara ini, yaitu tausiah kepada Habibana Muhammad wa Maqadan Mufaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, menyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan juga ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi hidayah serta taufiknya, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam Kamis setiap minggunya kita mengadakan acara rutinitas di Majelis Ta'lim Al-Wasilah ini. Dan alhamdulillah juga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hadir di majelis ini, maka berniatlah selalu untuk bisa hadir di acara-acara seperti ini. Karena niat ini adalah kendaraan bagi kita tatkala akan melakukan suatu kebaikan. Sampai dikatakan an-niyatu matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Artinya orang apabila ingin menuju ke satu tempat, maka orang tersebut kalau menggunakan kendaraan itu lajunya sampai ke tujuannya jauh lebih cepat. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap kita akan melakukan suatu kegiatan apapun, maka dasar intinya harus dikuatkan, yaitu adalah niat. Makanya saya punya guru, berapa kali saya ulangi ucapan beliau ini. Beliau selalu mengatakan kepada kita selaku muridnya waktu berada di pesantren, ada suara kan? Oh, gerimis. Beliau, saya punya guru Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baru, beliau mengatakan kalau kita mendengarkan satu kebaikan, maka niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Niat dulu. Sekarang kita sudah dipilih oleh Allah untuk hadir malam Kamis sekarang ini. Niat, ya Allah, malam Kamis ke depan saya niat untuk hadir. Maka dengan caranya Allah akan dibantu entar. Karena kalau kita ngandalkan kekuatan kita, siapa kita? Kadang-kadang gara-gara gerimis hujan aja kita nggak hadir. Mengandalkan kekuatan yang mana? Belum lagi berjihad yang sungguhnya. Ini masih jihad, kita hadir majelis taklim. Karena kata Nabi, orang yang menuntut ilmu itu juga berjihad. Ini kita jihad ke majelis taklim dengan gerimis hujan aja, kadang-kadang kita sudah tidak hadir. Sehingga dengan niat ini ntar Allah akan bantu dengan kerinduan yang kuat, dengan kesenangan. Beda memang orang kalau melakukan sesuatu karena rindu, karena senang, cinta, beda dengan orang yang melakukan sesuatu tidak ada cinta, tidak ada rindu, apalagi keterpaksaan. Tapi orang yang melakukan sesuatu karena cinta, karena rindu, dia akan bela. Bagaimana caranya? Saya akan datang. Sama seorang yang hobinya main bola, walaupun di lapangannya hujan, dia akan datang. Mau ada orang, gak ada orang, pokoknya saya datang. Kenapa? Karena saya suka bola, saya cinta bola. Sehingga gak ada urusan mau entar ternyata di sana orang-orang yang gak ada gara-gara hujan, gak ada urusan. Ini kita mencari dunia, semangatnya luar biasa. Yang kita sebagai umat Islam yakin dunia ini adalah sementara. Setelah dunia ini kita akan melewati lagi alam keempat, yaitu alam barzah, alam kuburan. Kemudian alam terakhir yang kelima, kita akan melewati juga namanya alam akhirat. Sehingga selalu berniat. Mendengar kebaikan, niat. Mendengarkan sesuatu yang haram, berniat untuk meninggalkannya. Walaupun kata beliau, kita termasuk orang yang melakukannya. Contoh, kita hobi main apa namanya? Gaple. Apa bahasa Indonesia? Gaple benar ya? Main gaple. Mendengar ternyata itu dilarang, walaupun tidak menggunakan uang. Maka tatkala mendengar niat, ya Allah saya ingin meninggalkannya. Entar Allah akan bantu dengan caranya Allah. Gak usah khawatir. Yang memiliki hati semua makhluknya itu Allah.
Kalau Allah sudah menggerakkan hambanya, gampang. Saat ini kita suka main gaple. Entar suatu saat Allah akan gerakan hati kita sampai kita bisa menjadi orang yang paling benci dengan gaple. Masih ingat cerita sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sebelum beliau masuk Islam, kemana-mana bawa pedang. Kemudian ditanya, ya Umar bin Khattab, saya lihat kamu setiap keluar rumah kemana-mana bawa pedang. Ada apa? Apa yang kau inginkan dengan pedangmu itu? Aku kemana-mana bawa pedang, aku ingin menggal kepalanya Muhammad. Kalau aku ketemu, akan aku penggal langsung kepalanya Muhammad. Paling benci dengan Rasulullah. Setelah diberikan hidayah taufik oleh Allah, hatinya digerakkan oleh Allah menjadi orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Sampai waktu Rasul meninggal dunia, sahabat Umar bin Khattab mengangkat tinggi-tinggi pedangnya, mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, aku tebas batang lehernya, aku penggal kepalanya. Ini sahabat Umar bin Khattab. Apalagi orang-orang seperti kita. Maka insya Allah selama kita berniat dan berusaha untuk mewujudkannya, ntar Allah akan bantu dengan caranya Allah. Dan inilah pentingnya kita belajar ilmu agama, agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Itu dengan ilmu agama. Karena kadang-kadang ada orang itu melakukan dosa bukan nantang Allah, enggak, cuma karena nggak tahu ilmunya. Dikira yang haram itu pakai uang, gaplenya pakai uang. Kalau tidak pakai uang, nggak haram. Ini kan karena bukan nantang Allah dia ini. Tapi karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah akan sedikit demi sedikit meninggalkannya. Tapi sudah kebiasaan ada di desa kami, di kota kami, adat budaya kebiasaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Karena di hari kiamat orang-orang itu tidak bakal menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ini amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah, dan juga kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berniatlah selalu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan yang kita dengar, dan berniatlah selalu untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan bantu dengan cara Allah, dengan niat yang kita niatkan pada saat itu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di malam Kamis kelima, memang kita tidak ada kajian kitabnya, tapi kita tetap majelisnya dan kita baca maulid, kemudian qasidah. Tapi sedikit di sini Al-Faqih ingin sedikit menekankan tentang besok ya. Besok tanggal 31 betul? Ya, akhir tahun. Khususnya para pemuda dan pemudi. Kita ini, Anda ini harapan bangsa, negara dan agama. Maka sudah seharusnya kita ini memiliki tauladan dan panutan agar kita jadi baik. Pemuda-pemudi kita ini sebetulnya bukannya pengen menjadi orang yang tidak baik, bukan. Tapi karena tidak punya panutan atau salah memilih panutan. Tidak ada panutan apa? Ya dia nggak ada pegangannya. Pokoknya saya melakukan apa yang saya inginkan. Yang saya tidak mau ya saya tinggalkan. Atau dia panutan punya, tapi panutannya tidak baik. Panutannya orang-orang yang suka bermaksiat, maka waktu mereka bermaksiat kita ikut. Panutannya orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, yang tidak pernah sujud kepada Allah, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang beda agama, sehingga akhirnya makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah panutannya ini tidak baik, dia akan mengikuti walaupun salah dibela. Ini yang jadi problemnya. Ada orang yang kita ingatkan, tapi dia tetap kekeh dengan apa yang dilakukan. Waktu ditanya, kenapa kok kamu tetap seperti ini? Karena saya mengikuti panutan saya yang ada di sana. Maka di sini para pemuda dan pemudi harus selalu belajar ilmu agama. Makanya kenapa kita buat program namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Itu karena kita bertujuan untuk mengenalkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW dengan cara anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini aset terbesar kita. Kalau kitanya tidak mau mementingkan mereka
tidak mau perhatian kepada mereka. Jangan salahkan, desa kita, kota kita, tempat kita akan menjadi rusak. Tinggal tunggu waktunya ya. Mungkin saat ini tidak, tapi tunggu pada saatnya. Makanya saya pernah sampaikan, kalau kita hari ini tidak mau peduli dengan para pemuda dan pemudi kita yang ada di desa kita khususnya, maka jangan salahkan 5-10 tahun ke depan mereka akan main judi di depan masjid musola kita. Jangan salahkan ntar 5-10 tahun ke depan mereka akan minum minuman keras di depan majelis-majelis kita, di depan pesantren-pesantren kita. Kalau mulai hari ini kita tidak peduli dengan mereka. Oleh karenanya jangan kita sibuk cuma membuat majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu. Itu bagus, bukan sesuatu yang jelek, bagus. Tapi tolong pikirkan, ini aset terbesar kita. Beb berat, beb nggak enak. Ya namanya orang pengen dapat yang besar, pasti perjuangannya besar. Orang kalau pengen mancing ikan, pengen mancingnya gurame, lihat umpannya beda. Tapi kalau pengen mancing ikan sepat, sepat kecil-kecil itu, ikan sepat, umpannya cacing atau cacing separuh, cacing seperempat jadi. Tapi kalau pengen dapatnya gurame, umpannya harus beda lagi. Maka di sini sedikit Al-Faqir akan mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwasanya meramaikan, memeriahkan daripada tahunnya orang di luar Islam atau orang kafir itu tidak diperbolehkan. Nabi kita Muhammad SAW itu sebetulnya sudah jelas menekankan kepada kita, jangan kamu menyerupai satu kaum yang tidak baik, apalagi kaum tersebut adalah di luar Islam. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai, kasih itu tanda merah. Man tashabbaha, barang siapa yang menyerupai biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia di hari kiamat akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Ingat kalimatnya, tasyabbah. Menyerupai aja tidak boleh. Apalagi kita mengucapkan, meramaikannya, mensyiarkannya. Menyerupai aja sudah tidak boleh. Tapi memang apa yang disampaikan Nabi itu pasti akan terjadi. 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, la tattabi'anna sanladina min qablikum, shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juri dobbin la taba'tumuhum. Kata Rasul, kalian sini apa? Umatnya Nabi Muhammad. Kalian akan mengikuti kelompok mereka itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan Nabi memberikan takkid, penguatan, kalaupun mereka masuk ke lubang biawak. Coba lihat lubang biawak, udah kecil berkelok-kelok jalannya, lubang biawak. Maka kalian akan masuk ke lubang tersebut, walaupun kecil, walaupun besar, pasti kalian akan mengikuti mereka. Ini sahabat-sahabat Nabi ini bingung, kok ada ya orang ngikuti orang sampai masuk ke lubang biawak diikuti. Sahabat heran, sahabat-sahabat ini betul-betul kritis. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Wahai Rasul, apakah mereka kelompok yang kau maksudkan itu adalah orang kelompok Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi menjawab, faqala bala. Kata Nabi, iya. Ini Nabi sudah mengingatkan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, walaupun secara akal nggak masuk akal. Secara nalar sehat nggak mungkin kita mengikutinya, tapi terjadi. Coba lihat sekarang. Orang-orang di luar Islam bergaya. Maaf nih, naudzubillah min dzalik. Yang penting kita tidak boleh mencaci apalagi memakinya, tapi doakan. Kalau bisa kita ajak dalam kebaikan. Laki-laki pakai tindik di sininya. Dipakai tindik-tindik. Kemudian kadang di lidahnya dipakai tindik. Itu kan enggak masuk akal. Dan itu pasti sakit, menyiksa. Enggak mungkin enggak menyiksa. Tapi kenapa dia melakukannya? Yaitu mengikuti orang-orang yang di luar Islam itu. Kemudian mereka nggak punya uang, tapi rela-relanya membela-belanya untuk menonton acara-acara mereka. Dimanapun dikejar. Cara akal ngapain? Nggak punya uang tapi maksa.
Bahkan kadang-kadang sampai memberhentikan truk. Itu kan memberhentikan truk, kadang-kadang truknya nggak mau berhenti, tetap melaju, bisa ketabrak. Dan nggak jarang yang meninggal dunia. Belum lagi pulangnya tengah malam. Cara akal nggak masuk di akal ini. Tapi terjadi, ini sudah disampaikan oleh Rasul. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Ingat, seseorang akan dibangkitkan kata Nabi bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai mereka, orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang beriman tapi tidak baik, orang-orang yang beriman tetapi mereka jauh dari Allah dan Rasulnya, kita mengikutinya, maka kata Nabi, kamu akan dibangkitkan bersama mereka. Ini yang kita khawatirkan. Kita meremehkan, merayakan tahun baru Masehi, baik itu trompetan ataupun nyalakan mercon, motor-motoran, atau meramaikan dengan sengaja nongkrong-nongkrong. Yang kita takutkan di hari kiamat kita dijauhkan dari Rasul, tidak digolongkan bersama kumpulannya Nabi, tapi kita digolongkan bersama orang-orang yang di luar Islam sana. Ini yang kita khawatirkan. Nabi cinta kepada kita, iya, tapi ada syaratnya. Nabi akan memberikan cinta syafaatnya kepada kita, ada syaratnya. Dan itu dalam hadis banyak. Di antaranya cintanya kita kepada Nabi dengan bentuk mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Ingat, kita punya Rasul sudah mengingatkan, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku akan masuk surga kata Nabi. Illa man aba. Nah, ini jangan dipotong. Kecuali orang yang tidak mau kata Nabi. Sahabat Nabi bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga? Nabi jawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepada aku ngikut mau, aku perintahkan laksanakan. Aku larang, aku haramkan tinggalkan. Dia bersamaku, aku jamin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, orang yang tidak mau ikut taat kepada aku bermaksiat, aku haramkan, dia laksanakan. Aku wajibkan, dia tinggalkan. Faqad aba, itulah orang yang menolak, tidak akan masuk surga bersamaku kelak di akhirat. Yang kita lebih khawatirkan lagi, kalau Nabi sudah mengatakan faqad aba, artinya tidak akan bersamaku kelak di akhirat. Yang kita takutkan, naudzubillah min dzalik, saat ini kita beriman, gara-gara kita tidak mau taat kepada Nabi, sebelum meninggal dunia iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Mungkin ada yang beranggapan, Habib, kan kata ustaz-ustaz kiai-kiai kan katanya semua orang beriman bakal masuk surga. Kalaupun mereka masuk neraka, setelah disisa akan dimasukkan ke surga. Betul, benar. Tapi pertanyaannya, yang kita khawatirkan kalau kita tidak mau taat kepada Nabi, Nabi katakan faqad aba, dia akan menolak, artinya tidak bakal satu surga denganku, tidak akan masuk surga. Yang kita khawatirkan ini, gara-gara kita meremehkan, tidak mau taat kepada Nabi, di penghujung kita punya kehidupan, naudzubillah min dzalik, iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya, sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa meminimalisir atau mengurangi, kalau bisa sampai kita tiadakan di desa kita, di kota kita, di tempat kita masing-masing. Bagaimana caranya agar tahun baru Masehi ini tidak diramaikan oleh orang-orang Islam? Kalau orang-orang kafir yang meramaikan, itu budaya adat mereka, silakan. Tapi yang kita sayangkan, yang meramaikan kebanyakannya, mau kita lihat dimanapun, di jalan, di alun-alun, dimanapun, itu ternyata orang-orang Islam. Nah, kita harus berpikir, bagaimana sekarang caranya agar orang-orang Islam ini khususnya tidak meramaikan tahun barunya orang kafir. Maka di sini paling tidak ada 3 cara yang harus kita lakukan agar tidak ada lagi orang Islam yang meramaikan daripada tahun barunya orang kafir. Sekali lagi, kalau orang kafir mau meramaikan, silakan. Itu budaya, kebiasaan, adat mereka, silakan. Tapi ingat, umat Islam tidak diperbolehkan. Umat Islam punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Maka ramaikan tahun baru Hijriah. Buat acara yang besar, yang megah. Jangan dikerdilkan Islam mengadakan acara kecil-kecilan. Buat yang besar. Makanya insya Allah ntar kita di Window Haji, kita ingin buat gebrakan-gebrakan yang besar. Dan semuanya bisa kita lakukan. Jangan mikir, Beb, ntar biayanya besar. Kalau kita bersama-sama, semuanya akan jadi kecil. Allah akan menolong hambanya kalau hamba tersebut selalu bersama-sama. Pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita berjuang merasa sendiri, kita berjuang merasa orang yang lain tidak akan membantu kita, itu mengkerdilkan kita punya Allah.
Kita punya Allah, minta kepada Allah, berusaha berikhtiar, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Mungkin di desa kita, di tempat kita tidak ada yang bantu, Allah kirim ntar hamba-hambanya yang akan membantu kita. Yang pertama, cara agar kita ini bisa meminimalisir, apalagi sampai menghilangkan kebiasaan yang kurang baik tersebut, meramaikan tahun baru Masehi. Yang pertama, kita semuanya harus menyadari ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Sadari dulu. Di antara kita ini kadang-kadang tidak menyadari, sehingga akhirnya mereka meramaikan tahun baru Masehi, keluar naik motor keliling-keliling, kemudian ditanya, kan tidak boleh umat Islam merayakan tahun baru di luar Islam, tahun barunya orang kafir. Tapi kan saya nggak menyalakan mercon Habib, saya kan nggak niup trompet, saya kan cuma jalan-jalan saja. Ya itu gitu ngeliat lah, saya nggak nyalakan mercon trompet, cuma saya ngelihat mercon aja. Masa tidak boleh? Nah ini yang jadi faktor. Sadari kita tidak boleh, meramaikannya tidak boleh. Lalu apa yang harus kami lakukan Habib? Minimal di rumah, tidak usah keluar di malam hari tersebut. Kenapa Al-Fakir tekankan seperti ini? Orang itu kadang-kadang mengikuti kepada orang lain itu lihat rombongan. Makanya tolong jangan kita egois. Beb, saya cuma sendiri, nggak ngajak orang. Mungkin Anda sendiri. Waktu orang lain lihat Anda keluar, yang lainnya nanya mau kemana, ngikut akhirnya gara-gara Anda. Makanya hati-hati kata Nabi. Barang siapa yang menunjukkan satu kejelekan, dia dapat dosa sebagaimana orang yang melakukannya. Menunjukkan saja. Apalagi kita ini mensyiarkan. Maka tolong, kalau kita tidak bisa menghidupkan dengan zikir, dengan tasbih, ya paling tidak di rumah saja tidur selesai. Sadari. Dan jangan meremehkan, Beb saya cuma sendiri. Jangan seperti itu. Anda keluar sendiri, di tengah jalan banyak orang nanya mau kemana, ngikut. Akhirnya gara-gara Anda, gara-gara kita, akhirnya kita buat rombongan. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir, mengurangi daripada orang-orang Islam yang meramaikan tahun baru Masehi, maka tolong kepada semua orang tua untuk melarang anak-anaknya keluar di malam hari tersebut. Orang tua punya kontrol, punya kekuatan power besar dengan anak-anaknya. Ingat wahai para orang tua, anak kita ini amanah dari Allah. Kata Nabi, anak kita ini antara surga dan neraka. Anak kita akan menjadi surga bagi kita kalau kita berikan pendidikan agama. Yang wajib kita perintahkan mereka untuk melakukannya, yang haram kita perintahkan mereka untuk meninggalkannya. Itu surga anak bagi kita. Bahkan dalam beberapa hadis riwayat, anak itu akan memberi syafaat kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya akan masuk ke neraka, ditolong oleh anaknya. Tapi ingat yang selanjutnya, anak kita pun bisa menjadi neraka bagi kita. Kapan itu? Tatkala kita melihat anak kita meninggalkan yang wajib, kita biarkan. Kita melihat anak kita melakukan yang haram, keluar di tahun baru Masehi, kita biarkan. Maka itu anak, naudzubillah min dzalik, kalaupun masuk neraka, dia tidak akan ridho dirinya masuk neraka, ditarik itu orang tuanya ke neraka. Kenapa? Saya bisa seperti ini ya Allah bermaksiat karena orang tua saya membiarkan akan hal ini. Maka orang tua dari sekarang sudah mulai berpikir, sudah mulai ancang-ancang. Paling tidak di rumah buat acara apalah terserah, makan-makan, beli, tapi nggak usah keluar juga. Beli makanan, makan di dalam yang enak sudah. Atau cerita apa, pokoknya larang, tidak diperbolehkan. Ingat ini amanah anak kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, nah ini yang paling penting. Cara untuk mengurangi, meminimalisir daripada orang-orang Islam yang meramaikan tahun baru Masehi, tahun barunya orang kafir, maka umat Islam harus mengadakan acara untuk mengalihkan orang-orang Islam yang menghadiri, meriahkan, meramaikan tahun barunya orang kafir. Buat tandingannya. Dan alhamdulillah guru-guru kita, beberapa guru-guru kita selalu membuat acara-acara besar, event-event besar. Untuk apa? Bukan meramaikan tahun baru Masehi. Tolong diingat ini. Ada sebagian orang komplain, itu katanya orang alim, katanya ulama. Tapi kenapa pada akhir tahun mengadakan acara besar? Berarti dia juga meramaikan, mensyiarkan daripada tahun barunya orang kafir. Maka kita jawab. Sebelum kita jawab, kita tanya lagi. Lalu sekarang apa caranya yang harus kita lakukan?
kepada orang-orang Islam yang saat ini meramaikan setiap tahunnya tahun baru Masehi, diingatkan sudah tetap tidak bisa. Bagaimana caranya? Apakah cukup kita berdoa saja di rumah? Tidakkah kita ingat dengan hadis Nabi, man la yahtam bi umuri muslimin falaisa minna? Kata Nabi, orang yang tidak peduli dengan urusan umatku, kejelekan mereka, kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, kita acuh nggak peduli, falaisa minna. Di hari kiamat mereka tidak akan dibangkitkan bersamaku, kata Nabi. Maka kita harus mengadakan acara tandingannya. Di Window Haji contohnya, kita buat acara besar. Bagaimana kita tidak meramaikan tahun baru Masehi? Kita buat acara besar. Buat acara yang besar, hadrohnya yang bagus, kemudian panggungnya yang bagus. Kita undang para ustadz, kiai, ulama, habibnya. Kita buat acara yang besar. Habib kayaknya berat, tidak mungkin. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubahnya dengan sendirinya. Kalau kita ngeluh, apa yang dapat? Nggak ada. Ngeluh nggak bisa, pimpin, enggak. Kita berjuang bersama-sama. Kita musyawarah, ustadznya, kiainya, ulama, habaibnya, RT, RW-nya, kesepuhannya, kemudian semuanya. Musyawarah pasti bisa. Dan jangan pernah kita mengatakan, adalah Habib, nggak usah lah. Yang penting saya baik untuk diri saya sendiri. Hati-hati. Kalau kita sekali lagi tidak peduli dengan anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, jangan salahkan, sekali lagi 5-10 tahun ke depan mereka jadi bom waktu bagi kita pada saat ini. Maka capek, tidak apa-apa. Dan kalau kita berjuang, jangan pernah melihat kepada orang lain. Mau orang lain yang tadinya ingin berjuang kepada kita tidak membantu, bismillah, tetap jalan. Ini penyakit dalam dunia dakwah atau dunia perjuangan. Kalau kita sudah bermusyawarah bareng-bareng untuk menentukan suatu acara, kemudian orang-orang yang musyawarah enggak pada ikut, tidak pada mendukung, biasanya akhirnya kendor. Ini niatnya berarti harus ditata. Niatnya belum karena Allah. Kalau kita niatnya karena Allah, nggak peduli orang bantu nggak ada masalah. Pokoknya saya berjuang karena Allah. Maka mari di poin ketiga ini kita bareng-bareng. Kalau mungkin pada tahun ini mungkin kita tidak bisa, kita tahun depan harus mempersiapkan dari sekarang. Tempatnya di mana, acaranya bagaimana, kemudian bagaimana cara untuk menarik anak-anak muda kita khususnya yang biasa meramaikan tahun baru Masehi. Atau mungkin ntar selanjutnya ada apa itu, Valentine atau ya kegiatan-kegiatan orang luar Islam. Bagaimana mengalihkan mereka, itu harus kita pikirkan. Dan ingat, kebaikan yang saat ini kita lakukan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak menikmati hasil apa yang kita lakukan tersebut. Contoh, kita saat ini berpikir bagaimana tahun depan tanggal 31 Desember tahun depan 2021 tidak akan ada lagi pemuda-pemudi yang meramaikan tahun baru Masehi. Kita buat. Ternyata subhanallah, di penghujung akhir tahun ternyata kita meninggal dunia, tetap Allah berikan pahala kepada kita, tidak berkurang sedikit pun. Ada kadang-kadang, aduh Beb, saya sudah tua lah, paling nggak nyampe tahun depan juga saya sudah meninggal dunia. Ada yang berpikiran kayak gini juga. Al-Fakir ingat salah satu cerita, dan ini sekaligus menjadi penutup. Ada seorang tua, sudah tua sekali. Dia ini sedang menanam korma. Jadi dia mengambil biji korma, ditanam. Sudah tua, sepuh banget. Tiba-tiba seorang pemuda lewat. Ngelihat dari dekat, ini orang tua, sudah tua. Kalau istilahnya sudah mau mati, ada apa nanam biji korma? Ada apa dia nanam korma? Paling kormanya belum besar, paling dia sudah meninggal duluan. Kormanya belum berbuah, paling dia sudah mati. Akhirnya ketawa si pemuda ini. Dari dekat, ketawa. Setelah itu akhirnya si orang tua ini bertanya, wahai pemuda, kenapa kamu ketawa? Si pemuda ini menjawab, wahai kakek, kamu ini kan sudah tua. Sebentar lagi juga kamu bakal meninggal dunia. Untuk apa kamu nanam korma ini? Kormanya tumbuh berbuah, mungkin kamu belum bisa mencicipinya, kamu sudah meninggal dunia. Lalu untuk apa kamu menanam korma tersebut, wahai kakek? Si
Si kakek akhirnya membalas dengan senyuman yang dilakukan si pemuda yang tadi. Senyum. Si pemuda tanya, "Hei kakek, kenapa kamu senyum?" "Jawab, jangan senyum." Kemudian si kakek menjawab, "Wahai pemuda, kamu tahu, kamu dan saya sekarang ini makan korma. Itu apakah kita yang menanam?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." "Siapa yang menanam?" "Ya orang tua kita atau kakek nenek kita yang menanam. Sehingga saat ini kita bisa makan korma." Lalu si kakek itu menjawab, "Apakah salah kalau saya menanam korma ini, kemudian saya meninggal dunia, toh entar juga anak saya, cucu saya yang akan memakan ini, hitung-hitung saya balas jasa dengan kebaikan orang tua dan kakek nenek saya." Sehingga jangan kita akhirnya pesimis, "Oh saya sudah tua, oh saya nggak mau." Nah, apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Yang baik yang buruk akan ada balasannya. Sehingga mulai saat ini intinya, ayo kita bareng-bareng untuk selalu mensiarkan syariat Islam. Sehingga dengan 3 perkara tadi, insya Allah kita bisa mengurangi daripada orang-orang Islam yang merayakan daripada tahunnya orang-orang kafir. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ingat bahwasanya dosa yang kita lakukan itu akan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan setiap hari Senin dan hari Kamis, amal-amal kita akan diserahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau amal kita baik, Nabi Muhammad senang dan tersenyum, kemudian mendoakan kita agar istiqomah. Tapi kalau amal kita jelek, tidak baik, Nabi sedih. Nabi menangis dan meminta kepada Allah agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita mengatakan paling banyaknya yang menyakiti hati Nabi Muhammad ya besok itu, pada tahun baru Masehi. Jadi hadirkan dalam diri kita, kalau kita memaksakan untuk meramaikannya, maka sungguh Nabi Muhammad hatinya akan sakit dengan perbuatan kita. Kalau kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad di esok hari, malam hari tidak usah keluar. Atau kita mengadakan acara tandingannya agar orang Islam, para pemuda-pemudi khususnya, tidak meramaikan daripada tahun barunya orang kafir. Itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Kemudian sebelum Al-Faqih tutup, ada sedikit pengumuman. Insya Allah kita di Majelis Ta'lim Al-Wasilah akan mengadakan acara milad. Kalau bahasa Indonesianya ini ulang tahun. Kapan waktunya? Waktunya antara akhir Februari atau awal pertengahan Maret. Jadi antara bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Al-Faqih belum bisa menentukan waktunya. Mudah-mudahan besok bisa nelpon beliau. Dan yang ngisi insya Allah guru Al-Faqih, guru saya yang memberi nama majelis ta'lim kita ini, namanya Majelis Al-Wasilah, yaitu Dr. Al-Habib Al-Ustadz Segaf bin Abuya Bebasan Baharun. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah, karena beliau sudah memberitahu, insya Allah bisa ngisi. Dan waktunya nyusul, ntar akan ditentukan. Pokoknya insya Allah beliau bisa ngisi. Adapun kita sudah bermusyawarah dari beberapa masukan-masukan, yang intinya insya Allah kalau tidak berubah, ntar acaranya kita di masjid. Ya, acaranya di masjid. Kemudian dari teman-teman juga kemarin berpikir, Habib, setelah musyawarah, karena acara ini butuh dana, Habib, butuh biaya. Akhirnya kita sudah musyawarahkan dari semua, dari A sampai Z, itu kita butuh biaya kurang lebih 50 juta atau sekitar 49 juta sekian. Maka di sini Al-Faqih mengajak kepada semuanya yang ingin membantu, entar bisa mendatangi kepada para kesepuhan di Majelis Al-Wasilah, ya, bisa antar ke Haji Dadi, atau mungkin ke Kang Soni, atau mungkin ke Haji Gaul. Kemudian kemarin juga ada usulan, dan ini sudah berjalan dan sudah lama, Habib, kalau bisa buat stiker, Habib. Kita nih di Majelis Al-Wasilah, kita nggak pengen cuma hadir, kalau bisa ya ada stiker-stikernya. Akhirnya kemarin sudah membuat
Dan ini stiker sekaligus entar kalau kita beli itu entar donasinya hasilnya akan digunakan untuk milad juga. Jadi kalau kita beli ini hakikatnya kita membantu terselenggaranya acara milad. Tapi kalau seandainya pengen beli stiker kemudian pengen bantu lagi yang lainnya itu boleh-boleh saja. Oh berarti kalau beli stiker nggak usah bantu lagi. Nah ya. Jadi kalau beli stiker maksudnya itu juga donasinya, uangnya akan digunakan untuk acara milad. Kalau nggak salah stikernya ada ya? Ada belakang? Nah stikernya ada di belakang. Nah itu ntar ada 5 atau 6 macam stikernya. Jadi ntar disesuaikan saja. Bisa ditaruh di motornya atau di mobilnya atau di rumahnya terserah ya. Ntar tinggal datang ke belakang. Nah, harganya kalau tidak salah kalau masih tetap itu 10.000. Dan sekali lagi ini ntar donasinya yang membeli itu ntar akan kita masukkan ke anggaran untuk acara milad. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Nah, dan kita juga sudah membuat apa ATM ya? Apa namanya? Rekening apa ATM? Rekening. Jadi Maja Al-Wasilah sudah buat rekening. Cuma sekarang ini masih pakai nama Al-Faqir. Nama saya Muhammad Novel Al-Wasilah. Pengen pakai nama Al-Wasilah, cuma kita apa? Belum ada lembaganya. Jadi kita belum buat apa namanya? Akte waris. Apa tadi? Akte notaris. Ya, bolehlah itulah. Atau kita belum buat yayasan. Nah, kalau sudah ada, ntar insya Allah akan kita ganti. Karena kemarin itu pas membuat, ternyata kalau membuat butuh waktu yang lama. Dan kitanya juga belum ada yayasannya. Sehingga sementara ini masih namanya Muhammad Novel Al-Wasilah. Tapi jangan salah paham, oh ini uangnya dimakan Habib Novel ini. Enggak ya. Semuanya insya Allah tidak akan masuk 100 perak pun ke kantong Al-Faqir. Jangan khawatir ya. Jadi ntar barangkali ini Al-Faqir sampaikan, barangkali ntar Habib saya punya keluarga di Jakarta, di Bandung, di Bogor, biasanya suka bantu untuk acara-acara majelis-majelis yang seperti ini. Nah, ntar tinggal minta nomor rekeningnya, ntar datang ke Kang Lutfi, ya. Ada. Nah, ini Iskotul Wujub, menggugurkan kewajiban. Al-Faqir sebutkan, ada infak center Majelis Al-Wasilah untuk pengembangan Majelis Al-Wasilah. Jadi ini ntar uangnya itu kita gunakan untuk komputer kemarin, kemudian ntar kita pingin apa lagi ya? Kamera. Kan selama ini kan kita kan kalau yang ada di grup Majelis Al-Wasilah itu kan masih ya ala kadarnya gitu. Masih pakai HP kayak gini. Kita pengen pakai kamera karena dari teman-teman tim dakwah itu, Habib, kalau pengen banyak yang nonton itu kalau bisa pakai kamera, jangan pakai HP. Artinya di sini bukan artinya Majelis Al-Wasilah pengen ngetop, pengen tampil, bukan. Tapi kalau kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, ya kita harus ngikuti gimana caranya mereka bisa ikut. Karena yang ngikutin di live streaming kita, ini ada yang dari luar juga. Ada yang dari biasanya Malaysia, Singapura, Hong Kong. Bahkan kemarin ada dari Abu Dhabi. Itu ngikutin terus. Bahkan hampir setiap kita live ngikutin. Dan ada beberapa ngasih masukan, Beb, tolong Beb. Pasti nanya gambarnya apa, kadang gercek atau apa itu. Gambarnya kurang bagus Beb, kalau bisa Beb ini untuk narik orang-orang yang lainnya. Coba kita kalau lihat video jernih sama yang tidak jernih. Yang kita tonton yang mana? Yang jernih pasti. Makanya kita ingin juga membeli kamera. Dan ingat, setiap kita mendonasikan uang kita untuk dakwah, kita meninggal dunia, ini pahalanya akan ngalir. Kita beli komputer. Komputer ini dipakai untuk dakwah. Setiap itu komputer dipakai untuk dakwah, sebanyak apapun yang menonton, semuanya akan ngalir kepada kita. Semuanya. Maka orang cerdas kata Nabi yang mengingat akhirat, bukan kehidupan dunia. Bukan uangnya ditabung, dicelengin, ternyata belum selesai nyelengin udah meninggal dunia. Maka kata Nabi, jadilah orang cerdas yang memikirkan akhirat. Nah, di sini ini nomor rekeningnya 1120 427982. 1120 427982. 1120
427982 BNI Syariah atas nama Muhammad Novel Al-Wasilah. Nah, itu bukan Al-Atos ya, Al-Wasilah ini. Tapi bukan marga saya ganti Al-Wasilah, bukan. Ini biar maksudnya itu terjaga ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kalau nanya rekening tinggal datang ke Kang Lutfi. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, dan mohon maaf kalau kayaknya sekarang agak offset nih, lebih 11 menit. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan berkah kita hadir majelis taklim ini, semua dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rizki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang berbakti kepada kita, dan mudah-mudahan keluarga kita di dunia Allah persatukan sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kita hadir majlis pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Surahul Fatihah. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.